Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Pamungkas, dan ada teman saya Muhammad Barul Rizky, dan ada teman saya Norma Sufiatin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal pengaruh kualitas pelayanan produk dan lokasi untuk membentuk loyalitas pelanggan di Oma Yos Coffee. Abstrak. Setiap kafe mempunyai tujuan untuk bertahan dan berkembang dalam menjalankan usahanya. Di dalam menjalankan bisnis usahanya, setiap kafe selalu menghadapi persaingan bisnis dengan kafe yang lain. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberi kualitas pelayanan maupun produk serta tempat yang lebih baik dari pesaing lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah kualitas layanan, produk, dan lokasi bisa mempengaruhi loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kata kunci kualitas pelayan, produk, lokasi, loyalitas pelanggan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, terjadi perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia di mana zaman yang makin modern, kegiatan mengkonsumsi kuliner juga disertai dengan orientasi kepuasan atau kesenangan dalam kegiatan konsumsi itu sendiri. Salah satunya adalah berkunjung ke kafe. Dunia bisnis kafe semakin ketat karena besarnya jumlah persaingan bisnis. Apalagi bisnis kafe saat ini sangat banyak di mana-mana, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan kafe sekarang tidak hanya digunakan untuk tempat ngopi, namun digunakan juga sembari melakukan aktivitas transaksi bisnis dengan mitra kerja, atau dijadikan tempat bersilaturahmi dengan kolega atau keluarga, maupun sekedar bersantai dan berkumpul bersama teman. Yang 1,2 rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, produk dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan kafe Oma Yos Coffee. 2. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan, produk dan lokasi di kafe Oma Yos Coffee. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas pelayanan, produk dan lokasi di kafe Oma Yos Coffee. 1.3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, produk dan lokasi di kafe Oma Yos Coffee. Yang kedua, untuk mengetahui cara meningkatkan kualitas pelayanan, produk dan lokasi di kafe Oma Yos Coffee. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui cara menjaga kualitas pelayanan, produk dan lokasi di kafe Oma Yos Coffee. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh kualitas pelayanan, produk dan lokasi di kafe Oma Yos Coffee. Yang ketiga, sebagai tambahan wawasan ilmu manajemen yang menyangkut ilmu pemasaran terutama tentang perilaku konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Dengan penelitian ini, seseorang bisa mengetahui tentang dampak kualitas pelayanan, kualitas produk, dan lokasi sehingga mereka bisa menerapkan pada bisnis mereka. Dengan harapan agar bisnis mereka, terutama bisnis kafe, bisa mempunyai banyak pelanggan yang loyal. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Bab 2, kajian teori. 2.1 penelitian terdahulu. 1. Menurut Julian Aryandi dan Onsardi yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Kafe Wareg Bengkulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket.
2. Randy Yosua Putra Sinambela yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Minat Beli Ulang Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap minat beli ulang konsumen pada Portobello Cafe Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pelayanan, produk, lokasi, dan tempat penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas permasalahan yang sama mengenai kepuasan konsumen di cafe shop tinjau dari hasil menganalisis variabel-variabel yang menunjukkan kepuasan konsumen. Kerangka teori. 1. Produk. Menurut Lupio Adi 2009, produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. 2. Tingkatan produk. Menurut Lupio di 2013, ada 4 tingkat produk, yaitu 1. Produk inti atau core produk, B. Produk yang diharapkan atau expect produk, C. Produk tambahan atau augment produk, dan terakhir produk potensial atau potensial produk. 3. Unsur atribut produk. Unsur-unsur atribut produk menurut Kotler dan Keller 2018 sebagai berikut. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. 2. Fitur produk, yaitu sebuah produk dapat ditawarkan dengan beraneka macam fitur untuk membedakan dari produk pesaing. 3. Desain produk, yaitu desain atau rancangan yang berbeda dari yang lain. Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda lambang, desain, atau kombinasi dari sebuah ini menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk dan jasa. 4. Kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller 2010, kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan tersebut meliputi daya tahan, keandalan, ketelitian yang dihasilkan produk secara keseluruhan. 5. Pelayanan. Menurut Kotler dan Keller 2010, pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 6. Macam-macam pelayanan. Menurut Bukhari 2009, ada beberapa macam pelayanan dalam manajemen pemasaran jasa, yaitu 1. Personalized service, 2. Financial service, 3. Public utility and transportation service, 4. Entertainment, 5. Hotel service, 6. Dalam bidang rekreasi atau hiburan. 7. Kualitas pelayanan. Menurut Ciptono dan Chandra 2009, kualitas pelayanan sebagai ukuran berapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan untuk mempermudah penilaian dan pengukuran kualitas pelayanan. Lokasi. Menurut Tarigan 2006, teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order, kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Kerangka konseptual. Bisnis di bidang kuliner, khususnya kafe, merupakan bisnis yang menjanjikan. Tetapi banyak pesaing antara pelaku usaha kafe shop untuk mempertahankan keberlanjutan suatu usahanya. Pelaku usaha kafe shop harus menyediakan strategi pemasaran agar dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Salah satunya dengan memperhatikan apa yang diinginkan konsumen.
Dengan begitu konsumen akan merasa puas. Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada bagian berikut. Pelayanan, produk, lokasi, kemudian loyalitas pelanggan, meningkatkan lebih banyak konsumen tetap dan konsumen baru. Bab 3, metode penelitian. Jenis yang pertama yaitu 3.1, yaitu jenis penelitian. Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian asosiatif, yang merupakan penelitian yang menghubungkan dua variabel bebas atau lebih untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang mempunyai cara dalam memperoleh hasil penelitian dengan menggunakan pengumpulan data, pengukuran, dan prosedur statistik. B. Wiratna Sujarweni 2014. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Oma Yoskopi, Jalan Yosudarso nomor 84A, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kode pos 61218. 3.3. Definisi operasional, identifikasi variabel dan indikator variabel. A. Definisi operasional. Operasional variabel digunakan untuk menguraikan pada variabel penelitian agar menjadi suatu konsep, indikator, serta ukuran yang ditujukan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel diantaranya, mengandung 2 variabel bebas yang berupa pelayanan, produk, dan lokasi, serta variabel terikat yang berupa loyalitas pelanggan. Selanjutnya, variabel ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, produk. Menurut Lupiordi 2009, produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang kedua, pelayanan. Menurut Kotler dan Keller 2010, pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Ketiga yaitu lokasi. Menurut Tarigan 2006, teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun. B, yaitu identifikasi variabel. Tujuan identifikasi variabel pada penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai variabel yang dibahas dalam penelitian. Variabel merupakan konsep penelitian yang memiliki berbagai contoh, nilai atau poin dengan variasi karakteristik, sifat, dan fenomena yang bisa diamati. Silain 2018. Pada penelitian ini, kami mengaplikasikan 3 variabel yang memuat 2 variabel independen dan memuat 1 variabel. Variabel independen merupakan variabel bebas dalam sebuah penelitian. Variabel independen ialah variabel yang menjadi pengaruh atau penyebab terjadinya perubahan serta dapat menimbulkan variabel berikut. Sugiono 2018. Di penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu variabel X1 yaitu pelayanan, variabel X2 produk, variabel X3 yaitu lokasi. Variabel dependen merupakan variabel terikat yang berarti variabel yang terjadi akibat dari pengaruh variabel independen atau bebas. Sugiono 2018. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan. Indikator variabel. Indikator variabel dan skala pengukuran variabel X1 dan X2 terhadap Y. 3, 4. Populasi dan sampel. Populasi. Dalam penelitian ini, seluruh konsumen yang pernah berkunjung dan pernah membeli di Oma Yoskopi. Yang B yaitu sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah dengan accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Menurut Sugiono, jenis dan sumber data.
A. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Yang B yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data primer. Data primer merupakan kumpulan dari data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian yang dilakukan secara khusus. Data primer penelitian ini meliputi data dari sumber utama dan diperoleh melalui hasil kuesioner yang terkumpul dari seluruh konsumen yang pernah mengunjungi dan membeli produk di Omayoskopi. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan sumber data yang secara tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui dokumen ataupun bersumber dari orang lain. Sumber data tersebut akan dijadikan pelengkap data yang diperlukan. Sugiono 2016. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil pada penelitian. Dapat dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan kuesioner. Tujuan dari pemberian pertanyaan tersebut untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengalaman mereka ketika setelah mengunjungi dan membeli produk Omayoskopi. 3.7 yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga bisa mudah dimengerti oleh penulis yang memerlukan atau menginginkannya. Perhitungan analisis data dengan menerapkan program komputer pengelola data statistik atau yang disebut dengan program SPSS, yaitu suatu program komputer statistik yang dapat memproses data statistik secara efektif menjadi berbagai output yang diinginkan para pengambil keputusan. Oleh karena itu, selanjutnya akan diuji dengan berbagai jenis penguji di bawah ini. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik akan lebih baik jika dilakukan sebelum melakukan analisis regresi. Tujuannya yaitu pelaksanaan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kuesioner menunjukkan kondisi sebenarnya dan tidak memihak sehingga layak untuk diuji. Uji asumsi klasik meliputi 1. Uji normalitas, 2. Uji linearitas, yang ketiga itu uji multikolinearitas, yang keempat uji autokorelasi. Dan yang kelima adalah uji heterokedastisitas. Yang B yaitu uji analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas atau X, yaitu variabel pelayanan X1, variabel produk X2, variabel lokasi X3, dan variabel terikat atau Y yang terdiri dari variabel loyalitas pelanggan. Dari persamaan regresi linear berganda yakni ialah di bawah ini, Sugiono 2013. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.